Hai Sobat Literasi, kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran mendalam di SD Negeri 131 Jangka Baru. Mau tahu bagaimana keseruannya? Simak video berikut ini. Pembelajaran mendalam, apa itu? Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan pendidikan yang menekankan pada penguatan konsep dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses pembelajaran itu tidak hanya sekedar hafalan, tetapi peserta didik bisa memahami, mengaplikasikan, dan memaknai pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari. Bunyinya gimana? Ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran. Peserta didik diharapkan itu bisa memiliki kesadaran dan mengetahui apa tujuan belajarnya. Kemudian mereka bisa mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam proses pembelajaran sehingga mereka bisa mengkaitkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menggembirakan, di mana pembelajaran itu memfasilitasi anak-anak untuk mendapatkan proses belajar yang menyenangkan, aman, dan membahagiakan bagi peserta didik. Wah. Belajar menggambar bersama dan kami bikin komik. Kami tuh ketawa-ketawa, jadi senang perasaanku. Aku juga nulis tentang ini, aku pulang pergi bekaran sampai banyak tulisannya. Baik Ibu Ita, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sepertinya lebih bahagia dan bersemangat. Kenapa nih Bu Ita? Oh ya tentu, karena saat ini kita baru saja mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam dan ini sudah di sesi terakhir dan di ujung-ujungnya nih. Wah, luar biasa. Perjalanannya hampir berapa ya? Kalau finish ya? Prinsip-prinsip ini bisa dilakukan, mudah-mudahan generasi muda Indonesia akan menjadi generasi emas 2045. Wah, luar biasa. Tentunya narasumbernya atau fasilitatornya juga menyenangkan, tidak? Oh ya, tentu saja ada banyak informasi. Apakah Bu Ita sudah mengimplementasikannya di sekolah? Saat ini sudah dilaksanakan dan masih berproses. Masih berproses. Nah, mungkin ada dampaknya setelah Ibu Ita mengimplementasikan pembelajaran mendalam di sekolah Ibu Ita? Setelah dilakukan pembelajaran mendalam, alhamdulillah ada perubahan walaupun masih dalam bentuk hal yang kecil. Ya. Salah satu contoh yang dilakukan adalah ketika mengintegrasikan mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, sehingga nanti anak-anak itu sekali kegiatan itu ada banyak pengetahuan yang dia dapat. Nah di situ akhirnya kita memahami setiap mata pelajaran itu bisa saling berhubungan. Kemudian juga bagaimana partisipasi anak ketika kita melakukan praktek pedagogik yang bervariasi, itu bisa memunculkan antusias dan partisipasi anak dalam belajar. Luar biasa dampaknya ya Bu Ita. Dengan perubahan kecil ternyata membawa pergerakan yang kecil membawa perubahan yang sangat besar. Sungguh luar biasa. Bikin cerita, pelajari dulu, terus tuh mengingat. Dan kalau tidak ada cerita lagi, pakai imajinasi. Jadinya aku banyak baca buku, dalam otak aku jadi banyak tulis. Apalagi yang dari protein, ini protein hewani telur. Iya, ini protein dari tumbuhan Hai teman-teman, saya akan baca judulnya adalah Lupa Cover. Paman dan anak-anak lagi tak pergi ke Jakarta. Mereka membawa koper ke pesawat. Selamat pagi teman-teman Sobat Literasi. Kali ini saya bersama dengan Ibu Yunani, Kepala Sekolah SD Negeri 131 Jangka Baru. Implementasi pembelajaran mendalam. Ibu sebagai salah satu sekolah yang kepala sekolahnya ikut pelatihan, kemudian ada 2 guru juga yang ikut ya dalam kegiatan tersebut. Apa hal baru yang Ibu dapat ketika mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan tersebut? Pembelajaran mendalam ini yang pertama adalah
mengkondisikan sekolah kita, yaitu pertama itu adalah kalau untuk skop keseluruhan sekolah yaitu tentang visi misi. Nah, yang jelas tantangannya itu pertama setelah kita mensosialisasikan kepada yang pertama kan Dewan Guru untuk berkolaborasi dengan mereka untuk mengajak mereka untuk berubah gitu kan dari mindset yang lama, kemudian ada pembelajaran itu di awal-awal sangat susah sekali ya, di awalnya memang sangat susah sekali, namun kemudian dengan kolaborasi kemudian dengan secara bertahap pengenalan itu lama-lama mudah-mudahan nanti guru kemudian juga peserta didik dapat menerima hal-hal baru daripada pembelajaran tadi. Harapan Ibu dari adanya pembelajaran mendalam ini ke depan akan seperti apa nih? Baik, Sekolah dan visi misi akan diperbaiki ke depannya, kemudian dalam aplikasi pelaksanaannya ya diperbaiki lagi, kemudian yang kedua untuk guru ya, untuk guru bisa juga saya pribadi bekerja sama dengan tim pembelajaran mendalam yang sudah ikut pelatihan, bagaimana ada hal positif yang positif yang dapat mereka banggakan yang jelas untuk yang masyarakat. Siap, terima kasih Ibu atas informasinya. Baik teman-teman, hari ini kita sudah melakukan obrolan santai terkait bagaimana implementasi pembelajaran mendalam. Ternyata di SD 131 pelaksanaan pembelajaran mendalam itu sedang dilakukan dan berproses. Dalam tahapan prosesnya ada banyak hal yang ditemukan oleh Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru mulai dari tantangan, kemudian mereka kreativitas agar bisa menemukan solusi-solusinya. Intinya berharap supaya nanti pembelajaran mendalam ini bisa dirasakan tidak hanya pada gurunya saja tapi ke masyarakat, kolaborasi dengan anak-anak sehingga nanti pembelajaran itu lebih mengasah Tri Sakti Jiwa, Cipta, Rasa, dan Karsa lewat implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan olahraga, olah rasa, olah cipta, dan olah hati. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih, Bu.